itu di materi apa pemodelan proses bisnis, kemudian proses discovery juga ini sudah di pemodelan proses bisnis. Nah, kemudian minggu kemarin kan kita ngebahas proses analisis ya, ada dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini kan digunakan proses analisis ini adalah untuk mengetahui kelemahan atau masalah dari proses yang sekarang sudah ada gitu kan ya, atau as is ya. Nah, kemudian dari hasil analisis ini kita berusaha merancang ulang prosesnya supaya apa ini? Ntar dulu ya. Ntar masukin waiting room dulu. Nah, supaya apa? Ya, supaya pengen diperbaiki kan. Nah, setelah nanti dirancang, ya perlu dipikirkan gimana rancangan tadi bisa diimplementasi. Nah, kalau sudah terimplementasi, nanti dimonitoring. Nah, dimonitoring itu tujuannya ngelihat ya, kayak apa sih implementasinya tadi, apakah benar dia itu apa namanya sesuai ya dengan desain awal dan apakah benar dia itu bisa memperbaiki kondisi yang ada. Nah, ini apa alur pikirnya seperti ini. Nah, sekarang kita berada di proses redesign kan. Nah, tentunya waktu kita mau ngeredesain kan berarti kita mikir dong apa sih yang berbeda, apa sih yang baru gitu ya. Alias kita mikir inovasi apa yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya inovasi yang dilakukan di organisasi itu atau perusahaan itu ada dua hal ya. Pertama adalah inovasi produk ya. Produk itu adalah hasil ya output dari organisasi. Contoh misalnya kalau Telkom itu jenis usahanya ya Telkom University ya, itu adalah jasa ya, jasa pendidikan. Maka produknya adalah misalnya program-program pendidikan yang ditawarkan. Nah, jadi inovasinya yaitu terkait si produk itu ya. Jadi biasanya pada ini kenapa ya admin dulu. Nah, biasanya pada apa ya pada ntar ini gedein dulu. Ya, inovasi yang kita lakukan terhadap produk itu biasanya menyempurnakan produk yang sudah ada atau nambah-nambah fitur ya. Contoh misalnya handphone ya. Nah, dari contoh misalnya apa ya, brand apa ya, misalnya Samsung lah ya, Galaxy ya. S lah contohnya, S berapa, S sekarang udah S berapa ya? Dari S10, S11, S20, S21, S22 dan seterusnya. Apa sih bedanya dari S sampai S yang sekarang ada? Ya fiturnya ya, misalnya baterainya mungkin nambah lama daya tahannya atau layarnya mungkin nambah kuat ya apa daya tahan terhadap goresannya atau nambah fitur misalnya kameranya lebih tinggi resolusinya atau apalah. Nah, jadi biasanya kita menambah fitur atau memperbaiki dari yang sudah ada gitu kan. Itu kalau inovasi di produk. Nah, kemudian yang kedua adalah inovasi di proses. Nah, pada inovasi di proses ini biasanya kita merancang ulang atau redesign ya kan kalau desain itu rancang. Nah, ini berarti dirancang lagi ya atau disebut juga direkayasa. Artinya udah proses itu udah jalan, kemudian kita pikirin supaya dia lebih baik lagi. Nah, apa sih tujuannya? Supaya konsumen itu tertarik untuk tetap menggunakan produk atau layanan yang dihasilkan. Jadi supaya mereka itu ya tetap ke kita ya kalau perlu menarik konsumen yang baru gitu kan. Contoh misalnya ya di sini Amazon menggunakan robot ya untuk meningkatkan kinerja operasional pergudangan gitu kan. Terus, dulu ini apa lagi ya? Ya, oke. eh Terus dia juga menggunakan apa? Drone supaya proses pengirimannya cepat. Jadi yang diperbaiki adalah si prosesnya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa biasanya perusahaan itu mula-mula berfokus pada inovasi produk, kemudian beralih ke inovasi proses ya. Atau ilustrasinya kayak gini. Jadi biasanya kita bikin produk dulu, misalnya saya jualan donat gitu ya. Nah, saya berinovasi gimana caranya supaya donat yang saya bikin itu makin baik lagi, entah variasi rasanya, entah apanya lah gitu kan. Nah, tapi lama-lama akan berkurang ya jumlah inovasinya tadi ya, akan jadi begitu-begitu saja gitu. Nah, berarti yang saya perbaiki apa ya? Yaitu prosesnya gitu kan. Misalnya entah memberikan apa layanan apa pengiriman, entah apalah. Jadi prosesnya nih yang saya perbaiki. Maka
proses ini biasanya inovasinya kita laksanakan setelah misalnya inovasi terhadap produknya itu kurang gitu ya. Maka dia disebut sebagai second wave ya of innovation. Jadi gelombang kedua. Jadi setelah yang pertama itu produknya udah banyak inovasi, akhirnya kita berubah ke proses. Makanya dibilang second wave nih, gelombang kedua. Nah, terus sebenarnya kembali ke redesign itu sendiri ya, atau saya tulis di sini rekayasa proses ya, atau reengineering gitu kan. Nah, redesign itu sebenarnya pada prinsipnya itu adalah setiap perubahan pada proses existing, baik besar maupun kecil. Nah, tapi kalau di materi ini kita nggak ngebahas yang kecil ya tentunya. Jadi difokuskan kepada yang signifikan ya alias besar gitu kan. Di sini bukan perubahan kecil. Nah, apa saja dasar pemikiran dalam merancang proses ya atau redesign suatu proses ya. Pertama adalah siapa konsumen kita ya, apakah internal atau eksternal. Nah, jadi kan proses itu yang menggunakan itu siapa? Bisa internal perusahaan, bisa eksternal. Kemudian kedua, sudut pandang ya terhadap proses itu sendiri ya. Apakah dia operasional ataupun perilaku? Ya, kalau operasional itu terkait bagaimana implementasi prosesnya tadi. Khususnya misalnya ada berapa banyak aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut saat ini berjalan. Nah, sedangkan sudut pandang perilaku proses ya atau behavioral proses ya terkait bagaimana proses itu dieksekusi khususnya pada urutan-urutannya. Jadi misalnya proses satu, proses 2, proses 3 bisa nggak kita tambah, kita kurangi, atau kita rubah urut-urutannya tersebut gitu kan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat yaitu organisasi dan partisipannya. Ya, jadi siapa yang melaksanakan. Jadi kalau nomor 3 itu apa yang dikerjakan, yang keempat ini siapanya ya. Nah, di sini ada struktur organisasi dan populasi. Struktur organisasi itu ya secara departemental, misalnya ya divisi A, divisi B, peranannya apa, dia role-nya sebagai apa dan seterusnya. Sedangkan populasi itu adalah orangnya di dalamnya. Jadi misalnya apa ya, kemampuan SDM-nya, keahliannya, serta relasi antar orangnya. Terus berikutnya yang kelima adalah informasinya yang diperlukan maupun dihasilkan dari proses itu. Keenam ada teknologinya. Ketujuh adalah lingkungan eksternal ya, tempat proses itu terjadi. Nah, ini kan mempengaruhi ya. Jadi lingkungan eksternal yang tidak bisa kita rubah tapi mempengaruhi proses kita. Ya, contoh misalnya kita berjualan apa ya, berjualan makanan gitu ya di kios yang di pinggir jalan itu akan berbeda ya behaviornya kalau misalnya kita jualannya di ruko ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi lingkungan tempat kita melaksanakan suatu proses bisnis. Maka perancangan ulang proses bisnis atau redesign dari proses ini adalah perubahan proses bisnis yang direncanakan. Jadi merubahnya itu karena ada suatu rencana khususnya yang berfokus pada perubahan proses bisnis itu sendiri baik operasional maupun behavioral. Jadi baik yang apa terkait dengan urutan-urutannya, jumlahnya maupun terkait dengan bagaimana dia dijalankan ya di dalamnya seperti apa. Nah, apa sih tujuannya kita melakukan perubahan pada proses bisnis? Ya, supaya baik dong kinerjanya ya. Nah, kinerja ini nanti ada tiga hal ya, ada tiga atau empat lah ya. Yang pertama adalah misalnya seberapa cepat. Nah, jadi kalau pengennya tuh kan lebih cepat lebih baik. Kedua, seberapa murah gitu ya. Ketiga, seberapa bagus gitu kan. Nah, itu yang sering disebut sebagai time, cost, and quality gitu kan. Nah, tujuannya apa? Kita mengubah dari kondisi yang sekarang menjadi to be ya atau kondisi yang kita inginkan ya, kita cita-citakan. Nah, di sini untuk as is atau kondisi sekarang itu sering disebut sebagai model deskriptif. Nah, kenapa disebut deskriptif? Ya mendeskripsikan kan udah ada ya. Misalnya ya ada proses penjualan makanan apalah gitu yang dikirimkan ke kos-kosan. Nah, itu kita cerita tuh. Sekarang itu misalnya ada order, kemudian dibagi per wilayah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah model deskriptif gitu kan. Nah, sedangkan model preskriptif itu ke depannya kita pengen seperti apa. Nah, ini ada istilah deskriptif dan preskriptif. Nah,
untuk dari deskriptif ke preskriptif itu sebetulnya ada satu lagi yaitu prediktif gitu kan. Maka kita lihat di sini ada tahapan seperti ini ya. Eee, ketika kita memodelkan secara deskriptif sebetulnya kita melakukan analisis ya. Nah, di sini ada analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Nah, ini kurang lebih perbedaannya seperti ini. Jadi kalau deskriptif itu what happened, artinya apa yang sudah terjadi ya, yang ada sekarang, yang sudah terjadi kemarin, kemarinnya lagi. Nah, kalau prediktif itu what will happen. Jadi kalau kita lakukan perubahan, apa yang bakal terjadi? Apakah makin lebih cepat, apakah lebih banyak, atau gimana gitu kan. Nah, kalau preskriptif itu adalah termasuk rekomendasi perbaikan gitu ya. Jadi misalnya dia akan lebih banyak, nah misalnya atau akan lebih cepat gitu ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai itu semua? Nah, ini adalah preskriptif analitik ya. Nah, di sini kan tekniknya berbeda-beda ya. Oke. Nah, tidak semua perubahan proses bisnis itu apa ya perubahan di perusahaan itu kita kategorikan sebagai perubahan atau rekayasa proses bisnis. Contoh misalnya kita memberikan pelatihan karyawan ya untuk menjalankan suatu proses itu bukan termasuk rekayasa proses ya atau redesign proses. Kedua, bagaimana keputusan merilis produk. Jadi misalnya produk A mau dirilis kapan, ini juga bukan ya. Yang ketiga adalah misalnya akuisisi kompetitor ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya contohnya nih ya, misal ya Motorola itu misal dibeli sama Samsung. Nah, itu bukan perubahan proses bisnis itu ya, itu berbeda gitu. Itu strategi yang lain. Nah, ini tidak termasuk perubahan proses bisnis. Nah, kemudian ya, berdasarkan jenis produk yang kita hasilkan, organisasi itu ya biasanya menghasilkan dua hal ya. Yang pertama yaitu membuat produk suatu barang secara fisik, barangnya ada nih. Misalnya bikin apa ya, baju, bikin kendaraan ya, barangnya ada gitu kan. Nah, itu kita sebut sebagai physically product. Dan yang kedua adalah yang sebenarnya kita tuh nggak menghasilkan barang secara fisik. Tapi yang kita hasilkan adalah informasinya. Ya, misalnya, ya contohnya misalnya usaha jasa kan rata-rata gitu ya. Contoh misalnya Universitas Telkom. Apa sih yang dijual? Kan barangnya nggak ada ya. Tapi orang membayar mahal. Ya, karena yang kita jual adalah informasi. Misalnya pengetahuannya, terus apa hasil implementasi pengetahuan dan lain-lain. Nah, perusahaan yang memproduksi informasi ini berfokus bagaimana dia bisa mengumpulkan, mengolah, merangkum dan menyebarkan. Jadi collecting, processing, summarizing atau apa aggregating dan distributing ya. Nah, menyebarkan. Contoh misalnya perusahaan asuransi ya perusahaan asuransi itu mereka bikin apa gitu ya kan nggak ada barang yang dibikin ya berarti yang mereka kumpulkan tuh misalnya nawarin produk kamu mau beli asuransi ini nggak terus ketika orang membayar maka yang dia olah adalah informasinya didaftarkan misalnya gitu kemudian mengeluarkan kertas ya atau perjanjian yang disebut polis dan seterusnya. Nah, pada umumnya perusahaan yang memproduksi informasi ini dia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah si produknya itu gampang banget disalin dan diperbanyak ya. Mudah dan murah ya. Contohnya dia misalnya mengeluarkan apa ya? Misalnya apa ya? Kalau ijazah ya, yang ngeluarin ijazah itu murah ya bikin ijazah yang susah kan prosesnya mendapatkan ijazah ya. Jadi membuat salinannya mudah dan murah. Kemudian yang kedua tidak ada batasan nyata terhadap inventory produk yang sedang diproses. Jadi maksudnya untuk menghasilkan produk itu tadi kan kita perlu bahan baku ya. Kalau misalnya mobil ya mungkin perlu bannya gitu kan, perlu apa joknya, perlu apanya lah gitu ya, mesinnya. Nah, tapi kalau yang kita hasilkan informasi kan bahan bakunya apa? Ya bahan bakunya adalah informasi juga. Nah, itu nggak ada ya aduh kita habis nih stoknya atau nggak ada gudangnya buat nyimpen informasi nggak gitu ya jadi nggak ada batasan nyata beda dengan misalnya produk yang sifatnya fisik. Terus ketiga itu orang yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas ini relatif lebih sedikit ya karena kan satu orang bisa menjalankan banyak aktivitas beda kalau dia produknya fisik kan mungkin satu orang hanya untuk satu aktivitas ya atau kalau banyak aktivitas kita perlu banyak orang gitu kan. Nah,
Kemudian berikutnya, tapi konsekuensinya adalah kualitasnya susah diukur gitu ya. Jadi gimana cara ngukurnya gitu misalnya? Biasanya kita ngukurnya pakai kepuasan. Nah, kepuasan kan sesuatu yang subjektif ya. Beda kalau misalnya barang ya, misalnya mobil ya, itu kualitasnya misalnya dari daya tahannya, terus dari apa penyerapan bensinnya, itu kan gampang ya kita ukur. Tapi kalau layanan atau informasi itu susah. Terus yang kelima produknya tuh bisa bervariasi juga akhirnya kan. Kenapa? Karena ya susah nggak ada kisehnya gitu kan ya. Contoh misalnya ya apa ya layanan rumah sakit itu kan ada yang misalnya bagus banget tapi ada yang misalnya kebetulan bertemu dengan staf yang nyebelin misalnya ya sehingga kualitas produknya ini bisa bervariasi. Terus yang keenam adalah transportasinya. Jadi pindah dari satu ke tempat lainnya itu nggak perlu waktu lama. Beda kan kalau produk fisik perlu diangkut ya barangnya atau gimana. Kalau informasi kan tinggal dikirim aja gitu ya melalui jalur komunikasi. Jadi dia nggak perlu waktu lama. Oleh karena itu ya, bahwa rekayasa ulang proses bisnis pada perusahaan yang memproduksi informasi ini relatif lebih leluasa. Ya, kenapa? Karena ini tadi ya lebih mudah diterapkan, lebih murah ya, bisa lebih cepat dibandingkan kalau kita ngerubah rekayasa pada produk apa pada perusahaan yang membuat barang. Contoh misalnya misalnya kita memproduksi kue ya barang. Nah, terus kita pengen rapin inovasi baru atau merubah. Nah, itu kan bisa jadi misalnya merubah alat produksinya, merubah barang-barang yang digunakannya atau susunan letaknya. Nah, itu kan relatif lebih lebih mahal gitu ya daripada misalnya kita itu cuman menjual informasi paling yang dirubah itu langkah-langkahnya itu relatif lebih mudah gitu kan. Makanya biasanya modifikasi terhadap perusahaan yang memproduksi informasi ini lebih gampang ya dibandingkan dia yang memproduksi barang gitu kan. Nah, itu apa ya pengertian dari rekayasa proses ya atau proses redesign ya. Nah, tujuannya ngapain sih kita melaksanakan perubahan proses bisnis ini? Ya, intinya adalah meningkatkan ya. Meningkatkan apa ya? Meningkatkan kinerja gitu ya. Nah, tadi kita udah bilang bahwa kinerja itu bisa kita ukur ya, sesuatu yang kita bisa ukur ya. Misalnya seberapa cepat time ya, seberapa murah atau seberapa mahal cost ya, terus seberapa bagus ya atau quality. Nah, ada satu lagi dimensi lainnya yang disebut sebagai flexibility. Seberapa fleksibel ya, seberapa apa ya, gampang ya dia beradaptasi terhadap kebutuhan lingkungan gitu kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai empat dimensi ini disebut sebagai Devil's Quadrangle. Maksudnya apa ya? Ya kita nggak bisa mencapai empat-empatnya gitu kan. Ya mungkin ada yang kita korbankan. Misalnya nih, time cepat, cost murah, ya mungkin kualitasnya kurang baik dan mungkin juga kurang fleksibel. Kalau fleksibel ya, misalnya oke, cepat, ya mungkin biayanya jadi mahal gitu kan. Nah ini ya. Nah, di sini kan katanya idealnya atau harapan kita adalah proses bisnis ini bisa mengoptimalkan empat kinerja sekaligus, yaitu lebih cepat, lebih murah, bagus, dan fleksibel gitu ya. Tapi ini kan ideal gitu ya. Ternyata kenyataannya itu terdapatlah trade-off ya. Trade-off itu artinya kalau kita mentingin dua atau tiga dari sini, mungkin yang satu terpaksa kita korbankan gitu kan. Nah, contoh misalnya kalau kita pengen lebih cepat, biayanya akan lebih mahal atau kualitasnya turun gitu kan. Oke, nah ini disebut apa ya Devil's Crowding. Jadi walaupun kita pengen memperbaiki proses, faktanya tidak semua perbaikan tadi sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan perubahan itu tadi? Nah, di sini kita berbicara tentang metodologi, teknik, dan toolsnya. Nah, sebelum kita membahas teknik dan toolsnya, kita bahas dulu tuh metodologi itu apa, gitu kan ya.
Metodologi ini adalah level tertinggi abstraksi pada lanskap rekayasa ya. Jadi kalau metodologi itu adalah langkah-langkah yang sudah didefinisikan secara teoritis dan sudah banyak dipakai orang dan biasanya ada prinsip-prinsip tertentu gitu ya. Nah, di sini isinya adalah pendekatan problem solving yang diatur oleh sejumlah prinsip dan filosofis tertentu. Nah, ini metodologi. Misalnya contohnya metodologi Scrum gitu kan. Nah, Scrum itu kan framework dan metodologi. Prinsipnya apa? Misalnya rilis rutin. Nah, itu kan prinsip. Nah, filosofisnya apa? Misalnya filosofisnya adalah menghasilkan produk secara incremental. Nah, itu kan filosofisnya ya. Eh, nah, jadi yang namanya metodologi di dalamnya ada prinsip dan filosofis. Nah, itu metodologi. Kemudian yang kedua adalah teknik. Nah, teknik ini di dalamnya itu isinya prosedur ya yang harus dilakukan untuk mencapai standar tugas tertentu ya. Tekniknya misalnya ya, saya mengumpulkan informasi, tekniknya apa? Wawancara gitu kan. Nah, kemudian setiap proses ya itu punya teknik sendiri. Misalnya untuk analisis probis kita bisa gunakan teknik misalnya fishbone diagram gitu kan, Pareto analisis yang udah kita bahas juga ya, atau cognitive mapping dan lain-lain. Nah, untuk proses rethinking ya atau meninjau ulang proses yang sudah kita dokumentasikan, kita bisa gunakan teknik misalnya brainstorming, six thinking head, scamper dan lain-lain. Sedangkan teknik kalau ingin memodelkan proses bisnis gimana? Nah, misalnya kita bisa gunakan teknik pakai flowchart diagram ya, activity based costing dan lain-lain. Itu teknik ya. Nah, terus kalau tools itu apa? Ya, tools itu adalah paket perangkat lunaknya ya. Jadi softwarenya yang mungkin sekedar alat menggambar atau mungkin juga terintegrasi. Contohnya misalnya Bizagi gitu ya. Yang lain-lain lah. Nah, ini ya, ini perbedaan metodologi, teknik, dan tools. Nah, untuk rekayasa proses ya, atau proses redesign, metodologi itu kita bisa bagi menjadi 4 kuadran ya. 4 kuadran ini yang disebut sebagai redesign orbit. Nah, jadi metode untuk rekayasa proses bisnis ini bisa dirangkum dalam redesign orbit sebagai berikut. Nah, ini dari redesign orbit ini maksudnya apa ya? Jadi redesign orbit ini memetakan metode-metode tadi berdasarkan pendekatan yang kita pilih. Jadi katanya nih ya, orang itu melakukan perubahan bisa melalui pendekatan analitik, bisa melalui pendekatan kreatif. Ya, apa itu pendekatan analitik? Biasanya pakai data-data, pakai metode matematik, hitung-hitungan. Nah, kalau kreatif ya kayak langsung ceplas-ceplos, kemudian langsung yuk-yuk bikin ide dan sebagainya. Jadi kalau kreatif tuh misalnya brainstorming ya, yang kayak gitulah. Nah, kemudian perubahan itu ya bisa bersifat transaksional, bisa bersifat transformasional. Bedanya apa ya? Kalau transaksional ini perubahannya terjadinya bertahap, sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau transformasi ya transform ya, berarti dia langsung frontal gitu ya. Misalnya transformasi itu ya, misalnya apa ya? Bikin dari nol ya, bikin baru dan seterusnya. Itu namanya transform. Nah, kemudian kita ini sebut sebagai ya nature axis atau sumbu vertikalnya. Ini menunjukkan pendekatan bagaimana kita menyelesaikan masalah, apakah secara analitik atau kreatif. Sedangkan yang sumbu vertikalnya, sumbu horizontalnya disebut sebagai perspektif ya. Perspektif kan berarti sudut pandang kita ya, menunjuk bagaimana kita melihat masalah tadi. Apakah dia ke dalam tuh artinya apa ya, ke organisasi kita, atau keluar ke konsumen yang menggunakan produk dan jasa kita. Nah, untuk ke dalam ini inward, untuk keluar ini outward gitu kan. Nah, berdasarkan peta-peta ini tadi ya, maka yang pertama adalah skala perubahannya. Apakah dia evolusi dikit-dikit atau revolusi langsung frontal ya. Nah, di sini ya, kalau dia pakai evolusi ini disebut transaksional.
Ini fokusnya itu pada perbaikan yang bertahap atau incremental ya. Biasanya hanya mencari masalah atau titik macet lalu memperbaikinya pelan-pelan tanpa merubah seluruhnya. Jadi misalnya nih kita dagang kue mungkin yang diperbaiki adalah misalnya cara beli bahan bakunya atau cara nyimpen bahan bakunya misalnya kayak gitu ya. Nah, tujuannya adalah memperbaiki titik macet atau bottleneck-nya. Nah, sedangkan kalau transformasional ini disebutnya juga sebagai revolusi, yaitu pendekatannya itu radikal ya, jadi langsung frontal untuk menciptakan terobosan besar. Nah, metode ini tuh biasanya membongkar asumsi dasar, kayak mengevaluasi kita tuh gini tuh gimana sih, harusnya ini dirubah dan seterusnya. Nah, jadi dia biasanya merombak dari nol gitu kan. Nah, itu kalau dia skalanya ya, apakah transaksi atau transformasi. Nah, yang kedua adalah pendekatan analitik atau naturalnya, data vs ide ya. Kalau data itu kita udah punya data-datanya, sudah punya informasi sebelumnya, kemudian dari situ kita lakukan hitung-hitungan matematis. Nah, kalau ide itu ya ceplas aja ide, ini bisa nggak digini? Nah, ini kalau metode yang berdasarkan data ini kita sebut sebagai metode analisis. Ini biasanya pendekatannya kaku, berbasis data, hitungan matematis, pakai software, tools, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kreatif tadi. Ini mengandalkan apa ya, kecerdikan dan inovasi manusia. Jadi apa, misalnya ada ide tertentu yang cemerlang, kemudian biasanya ini kita dapatkan melalui apa ya, diskusi ya gitu, apa brainstorming dan seterusnya. Nah, kemudian yang tadi sudah dibahas juga yaitu internal dan eksternal ya. Kalau eksternal itu adalah kita memandang perusahaan itu dari segi orang luar yang mau pakai jasanya tuh kayak gimana. Oke, jadi tadi kita sudah bahas ya, apakah perubahannya itu mau transaksi ataupun mau transformasi. Nah, untuk transaksi dulu. Ya, nah untuk transaksi ini kan sifatnya evolusioner ya. Dia berfokusnya ke dalam, terus yang dia perbaiki adalah alur probis ya, dan tujuannya adalah menyelesaikannya secara bertahap. Nah, di sini ada dua nih, yaitu dari segi nature ya, how we solve it ya, kita bisa menggunakan analitik atau kreatif ya. Jadi analitik itu pakai data-data, kalau kreatif itu mengandalkan ide dari orang-orang di dalam organisasi itu ya. Nah, dari perspektif itu bagaimana kita melihat ke dalam, ke organisasi, ke perusahaan, ke outward itu bagaimana kita melihat keluar. Nah, pendekatan di atas ini kemudian digabung-gabung. Ya, jadi contoh ya, nih kita lihat lagi. Analitik inward, analitik outward ya. Kreatif inward, kreatif outward kan kayak gitu ya. Kreatif misalnya untuk transaksi ya, misalnya kreatif transformasi, kreatif transaksi gitu kan. Nah, itu bacanya kayak begitu ya. Jadi contohnya 7FA. Nah, ini termasuk kepada inward tapi dia sifatnya transaksional dan ini modelnya kreatif. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Six Sigma, nah ini pendekatannya adalah analitik, tapi dia sifatnya transaksional, gitu kan? Nah itu bacanya kayak begitu. Oke, nah di sini ya kita lihat analitik and inward looking ya. Ini untuk yang transaksional, berarti yang sebelah sini nih. Ya, di sini kan analitik berarti yang bawah, inward ya, berarti yang lingkaran dalam sini. Di sini metodenya ada heuristik, ada positive deviance, ada Six Sigma dan lain-lain. Nah, ini yang dibahas satu-satu di bawahnya ya. Jadi contohnya adalah misalnya tekniknya yang pertama Six Sigma. Nah, Six Sigma ini kita pakai pendekatan statistik untuk mengurangi error setahap demi setahap ya. Biasanya ditentukan targetnya. Targetnya itu misalnya dihitung dalam segi waktu, misalnya time ya, biaya dan kualitas. Contohnya misalnya pengen meningkatkan kecepatan ya, atau pengen mempermurah proses bisnis gitu kan. Nah, di sini pendekatannya yang disebut sebagai DMAIC ya, Define, Measure, Analyze, Improve dan Control ya. Jadi
Define ini ya pertama adalah kita merekognisi dulu ya, ada masalah apa gitu ya, kita definisikan, kemudian kita ukur terhadap apa, terhadap target gitu ya. Kemudian dilakukan analisis, nah di sini diusulkan perbaikan, kemudian dimonitor ya. Nah, di sini hasilnya adalah ini tadi ya, misalnya contoh ya, di sini ada masalah praktek nih ya, masalah praktisnya seperti apa. Oh, ternyata misalnya contoh nih, misalnya eh, jumlah mahasiswa kita menurun. Ya, di situ kan ada masalah. Nah, terus mau nyebut menurun itu gimana ya? Kita kumpulin lah data ya, measure berapa persen turunnya berdasarkan daerah dan seterusnya. Nah, nanti muncullah solusi statistik ya, baru nanti muncul solusi prakteknya. Nah, ini kurang lebih kalau kita menggunakan metode Six Sigma. Six Sigma itu sendiri itu 6 sigma ya, itu mengacu kepada angka statistik. Artinya kurang lebih tidak boleh ada error. Error itu toleransinya adalah 0,0000 sekian gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah theory of constraint. Ya, theory of constraint ini mengidentifikasi dan memilih satu bottleneck terbesar secara berulang. Jadi dia pilih nih masalahnya di mana dulu, benerin, kemudian nanti berikutnya analisis lagi, pindah ya titik masalahnya, benerin dan seterusnya. Ini disebut theory of constraint ya. Kemudian berikutnya adalah trees. Nah, trees ini apa ya, bahasa mana ini ya? Bahasa Eropa Timur ya. Nah, di sini teoria resepnika izopek nggak bisa bacanya ya. Nah, ini intinya adalah teori apa penyelesaian permasalahan. Ya, di sini di dalamnya ada metode sistematis dan berbasis logika yang digunakan untuk menghasilkan inovasi dan mengidentifikasi serta menyelesaikan kontradiksi. Ya, jadi dia tuh di dalamnya ada 40 prinsip. Jadi misalnya ada prinsip satu apa, prinsip dua apa. Contoh nih ya, misalnya prinsipnya adalah taking out. Ya, taking out itu jadi kalau ada apa, ada di satu sistem itu ada masalah. Nah, bagian yang mendapatkan masalah itu dibuang aja gitu kan ya. Nah, contoh misalnya ada part yang rusak gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kita naik motor gitu ya, terus misalnya apanya nih, misalnya tali remnya ya mungkin harus dibuang kemudian diganti sama yang baru gitu kan. Nah, ini ada linknya ya untuk informasi detailnya di sini ada panjangnya. Ini tris ini saya nggak ceritakan secara detail di sini. Yang keempat adalah positive deviance, yaitu penyimpangan positif. Jadi kita identifikasi dari apa proses yang udah berjalan di organisasi, ada nggak yang nyeleneh gitu, ada nggak yang sengaja bikin hal yang aneh-aneh tapi bagus gitu ya. Jadi kelihatannya dia melanggar prosedur harusnya gini, terus tiba-tiba kelompok itu tuh bikin yang baru gitu ya atau aneh. Nah, tapi ternyata malah bagus ya. Nah, kalau itu ada, kita bisa adopsi. Ya udah itu aja deh kita perbesar ya. Jadi caranya itu adalah dengan memetakan rata-rata kinerja normal. Jadi misalnya divisi A berapa atau proses A berapa, proses B berapa. Kemudian dicari siapa yang aneh gitu kan. Nah, kemudian dia diobservasi rahasia atau triknya. Gimana caranya mereka kok bisa bagus gitu walaupun nyeleneh gitu ya. Nah, contoh nih misalnya ya. Dalam sebuah bisnis ya, misalnya bikin roti ya. Nah, ini contohnya ada apa ya? Ada SOP harus buang roti yang nggak habis di malam hari. Jadi kalau ada yang nggak habis tuh harus dibuang. Nah, tapi ada satu cabang yang diam-diam daripada saya apa? Saya bentar ya, saya buang sayangnya udah aja saya jual seberapa jam sebelum tutup dengan harga diskon gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya apa nggak tercantum di dalam SOP ya, tapi sukses ya sehingga dia itu apa berkurang nih jumlah apa namanya barang yang dibuang ya, makanan yang dibuang itu berkurang. Nah, di sini dia itu ilegal kan karena nggak sesuai SOP-nya, tapi bagus ya hasilnya sehingga dia itu bisa mengurangi makanan yang terbuang. Nah, akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya diadopsi aja dari ide cabang tertentu tadi. Akhirnya dijadikan standar ya. Setiap cabang boleh nih sekarang kalau udah tokonya mau tutup, bolehlah dijual diskon daripada nggak kemakan atau daripada dibuang. Nah, ini
contoh ilustrasinya eh, yang disebut sebagai apa tadi? Eh, apa namanya? Bentar. Positif ya, apa positif deviance ya, menyimpang tapi bagus gitu kan. Nah, yang kelima adalah heuristic process redesign. Nah, ini atau disebut sebagai HPR. Nah, ini mirip kayak tree study ya. Jadi dia itu ada banyak aturan ya. Dia disebut sebagai 29 aturan jempol atau heuristik. Jadi aturan yang udah di state orang bagus gitu ya. Kemudian kita apa ya, milih aja dari aturan tersebut sehingga kita nggak usah brainstorming lagi dari awal. Ya, tahapannya ada tiga nih. Initiate, design, dan evaluate-nya. Jadi caranya pertama-tama kita petakan dulu proses as is, kemudian di dimensi kinerja apa yang ingin diperbaiki. Kan tadi ada 4 nih ya. Waktunya kah, biayanya kah, kualitasnya kah, atau fleksibilitasnya. Setelah itu kita punya 29 daftar heuristik, kemudian langsung diaplikasikan yang relevan. Misalnya nih, untuk memperbaiki waktu pakai apa? Memperbaiki biaya pakai apa? Nah, kemudian kita bikin skenario barunya. Contoh misalnya ya, proses pendaftaran mahasiswa baru ya biasanya itu kalau manual ya itu lama karena harus ditandatangani oleh 3 departemen dan seterusnya. Kemudian daripada itu lama, kita coba nih ada trik heuristik yang namanya prinsip paralelisme kesejajaran. Ya, dia langsung dirubah nih daripada apa ditandatanganin manual satu persatu ya udah aja dibuat jadi digital gitu ya, sehingga ketika departemen tadi bisa memeriksa dan memvalidasi berkas mahasiswa di sistem secara serentak di hari yang sama gitu ya. Udah dengan adanya sistem kita jadi bisa apa ya, mempercepat proses ini. Nah, ini namanya heuristic process redesign ya. Nah, ini kan kalau kita memperbaiki ke dalam. Jadi ini adalah menggunakan data memperbaiki ke dalam ya dan sifatnya bertahap. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita memperbaikinya dari sudut apa ya, dari sudut pandang yang dari luar nih. Nah, di sini metodenya yang pertama adalah benchmarking ya, artinya kita ngelihat contoh yang udah sukses nih. Ya, membandingkan proses kita dengan yang udah dipakai orang. Oh, kalau di perusahaan anu kayak gini. Nah, di sini ada framework misalnya SCORE. SCORE itu untuk supply chain ya. Kemudian ITIL untuk service dan lain-lain. Yang kedua yang kita bisa pakai apa metodenya yaitu ERP driven redesign. Artinya kita menyesuaikan proses kita supaya cocok ya atau match dengan standar software ERP yang sudah banyak dipakai orang ya. Misalnya kita cocokkan sama proses-proses di SAP, Oracle dan lain-lain. Jadi bisa gitu ya. Contoh misalnya kita tuh nggak pakai ERP gitu ya, tapi kita kepengen proses kita ini apa ya bagus gitu ya. Udah aja kita lihat aja alurnya gimana sih kalau di SAP misalnya. Alurnya gimana sih kalau di aplikasi apa ERP buatan Oracle. Ya udah kita ikutin aja itu ya, alur itu kita terapkan di organisasi kita. Nah, ini kita bisa terapkan apa metode yang disebut sebagai ERP driven redesign. Nah, kemudian yang ketiga adalah lean ya. Ini udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi dan mengurangi sesuatu yang bersifat pemborosan atau waste ya. Ya, yaitu dengan cara meremove atau mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah ya atau non adding value gitu kan. Nah, berdasarkan apa? Ya berdasarkan voice of customer. Jadi gimana pendapat dari customer kita. Nah, disinilah kita melaksanakan perubahan dari proses bisnis. Nah, ini sifatnya analitik. Tadi kita udah bahas analitik apa? Eh, Inward dan analitik outward. Nah, bagaimana untuk kreatif ya? Ini kan yang masih yang sifatnya tadi apa namanya incremental ya atau bertahap. Nah, untuk yang kreatif itu ada inward ya dan ada outward. Nah, kalau yang untuk yang inward metode yang kita bisa pakai yang disebut sebagai 7FA dan BPT Trends ya, BP Trends ya. Nah, 7FA ini atau 7FA framework ya, ini adalah framework yang digunakan untuk menstrukturkan inisiatif rekayasa ulang proses bisnis ya. Nah, tujuannya adalah untuk mentransformasi proses. Jadi tidak merubah pelan-pelan, tapi merubahnya secara signifikan. Nah,
7FA ini sendiri ada 10 fase. Nah, 10 ini dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah proses leadership ya. Kedua adalah manajemen proyeknya dan ketiga adalah people change-nya atau perubahan orang-orangnya. Nah, fasenya itu ada 7-nya tapi di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu fondasinya, ya, meliputi dari strategi organisasi, arsitektur proses, kemudian launchpad ya, inisialisasi proyeknya seperti apa. Terus yang apa ya, fase kedua adalah finding and solution, yaitu mencari sumber masalah ya. Jadi kita memahami, kemudian memberikan inovasi, kemudian yang terakhir adalah membangun ya solusinya. Terus yang ketiga adalah fulfill and future. Jadi kedepannya kayak apa? Ya di sini yang harus kita perhatikan adalah orangnya, bagaimana dia berubah, implementasinya, kemudian bagaimana si apa ya target tadi dicapai ya atau diwujudkan atau achieving benefit dan sustainable performance. Jadi kalau bisa perubahannya itu berlanjut. Nah, di sini dibagi menjadi foundation, finding, fulfillment, and future ya. Nah, ini yang disebut sebagai 7FA. Kemudian yang kedua, di sini ada BP Trends ya. Nah, ini merupakan pendekatan komprehensif juga untuk menganalisis, merancang, dan menerapkan perubahan besar pada proses bisnis. Nah, metodologi ini ada 5 ya, yang berfokus untuk menyelaraskan proses bisnis supaya cocok sama tujuan strategis organisasi. Nah, fokusnya kepada kebutuhan konsumen dan di dalamnya ada manajemen perubahan ya. Nah, di sini ada 5 fase: initiating, modeling, as is-nya, kemudian redesign, to be-nya, implementasi dan manajemen. Ya mirip lah ya kayak yang tadi siklus di atas gitu kan. Nah, pada dua metodologi di atas gitu ya, yang tadi 7FA dan apa dan BP Trends ini, kita itu mengandalkan apa ya kemampuan staf atau manusia-manusia yang di dalam organisasi untuk berpikir dan mencari solusi. Jadi yang kita fokuskan adalah ide-ide dari mereka tuh kayak apa gitu kan. Nah, bagaimana supaya ide tadi itu keluar gitu ya. Nah, toolsnya gimana gitu ya, toolsnya atau mekanismenya kita bisa menggunakan, bukan tools ya, tekniknya ya, misalnya kita bisa gunakan workshop, kemudian ada brainstorming, scamper, atau group ideation ya, misalnya dengan teknik apa ya, design thinking. Nah, ini scamper ini singkatannya substitute, combine, adapt, modify, put to another use, kemudian eliminate dan reverse ya. Nah, ini metode yang kita bisa gunakan untuk menggali ide-ide pakai pendekatan ini tadi ya, apa namanya? Kreatif dan inward. Nah, tapi kreatif juga ada outward gitu. Nah, kalau outward tuh gimana? Jadi kita pengen tahu bagaimana perusahaan apa orang luar konsumen memandang atau apakah mereka tuh punya ide untuk memperbaiki perusahaan kita. Nah, caranya yaitu dengan pengumpulan informasi dari luar atau crowdsourcing atau open innovation. Misalnya kita bikin lomba-lomba. Kemudian dari lomba itu kita mendapatkan saran dari masyarakat ya, misalnya dengan hackathon, contohnya misalnya apa ya, Telkom bikin hackathon untuk apa ya, memonitor apalah. Nah itu kan dari apa, dari usulan-usulan dari masyarakat tadi kita dapat masukan ya. Contoh ya, misalnya di bidang kesehatan, itu kita minta saran atau ide dari pasien untuk meningkatkan perawatan non-klinis. Jadi kita bilang, barangkali ada pengalaman misalnya mereka, kemudian kalau mereka menyarankan sesuatu, kita coba. Ya berarti itu kan kita bisa dapatkan masukan dari situ. Yang kedua adalah misalnya di bidang penerbangan, yaitu kita menganalisis data dari media sosial, dari luar gitu ya untuk mengidentifikasi apakah ada potensi kegagalan terstruktur gitu kan. Nah, tadi kita ngomongin metode apa transaksi ya, artinya perubahannya itu dilakukan secara bertahap ya. Nah, namun di sini kita lihat ya kan ada yang lainnya yang bersifat sebagai transformasi. Nah, kalau transformasi ini sesuai dengan tujuannya, perubahannya tuh kalau perlu terjadinya sangat drastis dan signifikan. Nah, ini tuh sebetulnya yang dikenal oleh apa ya
konsep yang disebut sebagai bisnis proses reengineering. Ini munculnya tahun 90-an ya. Ini filosofinya tuh sederhana. Katanya kalau kita udah rusak nggak usah dibenerin lah, bikin aja baru daripada kita apa ngerapihin yang udah apa rusak, udah ngaco, udah aja mending bikin baru ya. Dari clean slate ya, jadi kertas kosong, jadi clean sheet jadi dari white paper ya, jadi dari kertas kosong digambar atau dirancang ulang, nggak usah dibenerin dari yang udah ada. Kan kalau transaksional mah bertahap nih, sekarang seperti apa, ke depannya gimana. Kalau BPR mah dia langsung bikin yang sangat apa ya, dramatis gitu ya perubahannya. Nah, tapi ya kalau kita lihat ya metode untuk model transformasi ini lebih sedikit ya dibandingkan metode yang sifatnya transaksi. Kenapa? Karena biasanya metodenya ini susah karena kan harus bikin baru ya, mahal dan resikonya tinggi dibandingkan yang transaksi tadi. Nah, di sini kita lihat nih yang jadi kalau untuk yang analitiknya dia kayaknya nggak ada ya untuk yang ini coba kita lihat tadi. Ya, di sini inwardnya itu cuman ada bisnis proses reengineering. Nah, sedangkan kalau outwardnya itu ada product based design ya. Nah, kita lihat dulu yang sumbu atasnya ya. Kreatif, tar dulu ya. Ya, kreatif dan outward looking. Ya, di sini kreatif dan outward looking itu yaitu kita mencari terobosan dengan melihat dari sisi luar organisasi ya. Di sini kita bisa lakukan dengan metode yang pertama adalah design led innovation ya. Jadi kita apa ya? eh, berusaha mempertahankan posisi kita di mata konsumen ya. Misalnya dengan membangun brand-brand tertentu ya sehingga orang tuh punya apa ya fanatisme dalam menggunakan produk kita ya. Jadi bukan pada fungsional tapi lebih kepada ya punya ikatan aja dengan konsumen. Contohnya misalnya Apple ya. Jadi kalau yang udah pakai Apple tuh fanatik ngerasa Apple tuh paling bagus walaupun ada produk lain yang gimana. Karena menurut dia pokoknya nggak ada deh. Pokoknya kalau nggak Apple aku nggak mau dan seterusnya. Jadi dia mungkin fungsional itu ada di yang lain tapi dia nggak merasa sebagus kalau dia pakai Apple. Jadi lebih kepada efek psikologis gitu kan. Nah ini juga misalnya contohnya kalau di produk-produk lain contohnya produk audio ya. Misalnya ada brand-brand tertentu, misalnya Sony nih. Ya, mungkin ada ya apa namanya? Earphone lain ya dengan harga yang lebih murah dan fiturnya bagus, tapi dia nggak pede kalau nggak pakai merek Sony. Jadi dia lebih kepada brand ya yang sudah terikat dengan konsumennya. Nah, terus cara kedua yaitu dengan membuat proses model kanvas. Jadi proses model kanvas ini kita mengadaptasi bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas itu kan ada ya pemetaan proses bisnis berdasarkan apa ya koordinat-koordinat tertentu. Nah, ini diadaptasi kemudian kita sebut sebagai proses model. Langkah-langkahnya gini, langkah-langkahnya itu kalau bikin diagram tuh kan biasanya kita mulai dari kiri ya, misalnya dari masalah, solusi, apalah gitu kan. Nah, kalau ini mulai dari kanan. Nah, yang pertama kita tentukan adalah faktor wow-nya. Jadi apa yang membuat orang itu terkesima atau merasa kita itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, di sini wow dari konsumen. Kemudian dia bergerak ke kiri untuk mendefinisikan tahapan proses dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendapatkan faktor tersebut. Misalnya, wow, contoh misalnya, wow, S1 di Telkom 3 tahun bisa lulus. Nah, itu kan wow gitu ya. Nah, tapi untuk mencapai 3 tahun bisa lulus itu kita perlu proses apa? Nah, prosesnya apa saja, perlu SDM kayak gimana, perlu sarana prasarana apa. Nah, jadi dimulai dari sesuatu yang wow, baru diturun ke kanan gitu kan. Ke kiri, sorry. Nah, ini contoh proses model kanvas. Jadi di sininya wow-nya dulu. Nah, nanti baru kita lihat nih di sininya apa yang harus kita apa siapkan. Kemudian apa informasi apa yang kita terima, informasi apa yang mengalir dan informasi apa yang diharus dihasilkan serta mengapa ya proses-proses tadi kita perlu mendeliver wow ini seperti apa. Nah, yang kedua adalah yang ketiga itu ada proses yang disebut sebagai NEST. Nah, NEST ini singkatan navigate, expand, strengthen, and turn and take off.
Nah, ini intinya itu kita apa ya, melakukan brainstorming. Kalau ini kan kayak kanvas kertas gitu ya. Nah, kalau ini kita ngomongnya di satu ruangan, nah, atau disebut sebagai spatial affordance ya. Jadi ada ruangan, ruangan itu disulap ya, dinding-dindingnya tuh dibagi-bagi. Nah, biasanya pesertanya itu ada 8 dan 10 orang. Kemudian dinding ruangan tadi diubah menjadi kanvas besar. Misalnya dibuat simulasi 20 hari, 20 bulan, dan 3 tahun serta kendalanya. Kemudian si orang-orangnya tadi bergerak secara fisik untuk menentukan apa sih ide mereka untuk misalnya 20 hari ke depan, 2 bulan ke depan, dan seterusnya. Nah, biasanya metode ini tuh efektif ya untuk mengatasi apa ya keseganan atau kesenjangan birokrasi. Misalnya staf baru masuk itu dia tuh pemalu, nggak bisa ngasih ide atau nggak enak ngomong. Nah, di sini tuh dia tuh langsung nempelin idenya di satu dinding tertentu. Nah, ini ada petanya ya. Jadi ruangan tadi itu dibagi 4 ya. Ini kendala, resource-nya, kemudian ini pedomannya. Saat ini kita di sini, kemudian the future-nya kayak gini. Jadi kita lihat, contoh ya, misalnya sekarang kita posisi di sini, nah pengen mencapai ini tuh kita punya kendala apa saja atau punya sumber daya apa saja. Nah, ini biasanya dibagi 4 ini tadi kan the future, the now. Nah, di sini the future ini kita bagi menjadi 3 timeline, misalnya dalam 20 hari ke depan, dalam 2 bulan ke depan, dalam misalnya 5 tahun ke depan gitu kan. Nah, resource-nya itu siapa? Misalnya ada orang, ada sistem, ada dokumen, serta pedoman. Pedoman atau aturannya baik dari internal ataupun eksternal. Nah, ini orang tuh nanti jalan gitu. Ah, saya mau nyimpan di sini, saya mau nyimpan di situ. Nah, ini harus di apa ya dimonitor oleh seorang fasilitator ya untuk apa sih menggait mereka menjalani proyek NES ini tadi pendekatan NES. Berikutnya adalah Business Process Reengineering atau BPR. Nah, BPR ini apa ya disebut sebagai radical redesign. Jadi artinya apa ya prosesnya itu radikal ya. Jadi benar-benar frontal dan radikal ya untuk mencapai improvement yang dramatis. Jadi perbaikannya itu dramatis bukan bertahap. Kalau bertahap tadi kan sedikit-sedikit. Kalau dramatis tuh langsung misalnya menaikkan ke apa ya keuntungan sebesar katakanlah kalau yang bertahap tuh misalnya naiknya sebesar 10%, 20%. Ini mau pengen 90% misalnya gitu kan. Nah, BPR ini awalnya diusulkan oleh apa ya seorang praktisi manajemen yang namanya Hammer ya. Dia itu males ya ngelihat birokrasi berbelit-belit warisan masa lalu. Kenapa ya? Jadi kan gini ya, biasanya organisasi itu ya atau perusahaan itu makin lama dia berdiri, makin besar itu makin kaku ya. Jadi dia kalau nerima perubahan tuh ada, oh nggak bisa sembarangan gitu kamu ngusulin harus di approve dulu oleh siapa, lapor dulu kemana, sehingga jadi apa ya, mau bikin inovasi itu jadi susah gitu kan. Nah, oleh karena itu BPR ini berdasar pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah capture information once. Jadi jangan nyuruh orang mengisi data berulang-ulang. Karena kesel gitu ya. Jadi sekali diisi ya dipakai bareng. Contoh misalnya nih, kita datang ya ke rumah sakit lah misalnya contoh. Pertama ngisi pendaftaran, udah ngisi umur segala macam. Udah gitu, mau ke klinik mana Pak? Mau ke klinik penyakit dalam. Oke, datang lagi kita ke penyakit dalam. Ya udah, sampai sana ditanya lagi. Gimana kemarin gini gini gini. Nah, kita tuh kesel ya ngisi lagi KTP segala macam. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, orang tuh kesel. Emang nggak bisa ya dipakai yang depan tadi kan gitu ya. Oke. Yang kedua adalah integrated information processing. Ya, orang yang mengumpulkan informasi ini juga harusnya bisa memprosesnya. Jadi jangan dia tuh cuma nerusin doang, udah diisi terusin ke sana. Isi iya buat apa dia nerima gitu kalau cuma meneruskan doang. Ini namanya memperpanjang waiting time. Ya udah dia yang terima, dia yang memproses sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah dismantle hyper specialized silo. Jangan membuat struktur yang selalu kaku ya. Jadi misalnya
Ini kalau mau apa-apa harus lapor ke sana. Sana nggak bisa kalau nggak mencairkan dana ke sini dan seterusnya. Sehingga mereka itu apa ya, mau melaksanakan sesuatu tuh persetujuannya tuh panjang sekali. Sehingga mereka tuh jadi lama, kesel dan nggak bisa ngusulin apa-apa. Itu namanya kaku gitu ya. Keempat adalah empower the worker ya. Jadi kalau bisa karyawan-karyawan tuh dikasih otorisasi lah ya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi jangan apa-apa harus lapor atasan, apa-apa harus ini atasan. Ya kalau ngambil keputusannya bisa di level bawah ya udah kerjain aja di level bawah. Nah itu empower the worker ya. Nah jadi di sini ada apa ya? Ada fitur-fiturnya. Yang pertama dia berfokus kepada proses. Terus prinsipnya adalah simplifikasi dan eliminasi yang nggak penting tadi kan. Terus tujuannya itu diukur dengan performance. Nah, pada prinsipnya ada change management, terus perlu kolaborasi cross fungsional antar organisasi dan biasanya kita menerapkan teknologi dan seterusnya ya. Nah, ini tahapannya ada bermacam-macam ya. Ini ada versinya, ada 8 versi, ada 8 fase ya. Oke, itu BPR. Nah, bagaimana kita mengukur keberhasilan suatu BPR? Yang pertama adalah cost ya, berapa persen biaya berkurang gitu kan ya. Terus yang kedua waktu, time ya, berapa banyak waktu itu apa ya berkurang, jadi misalnya memproses satu formulir yang tadinya 2 hari bisa cuman jadi 2 jam gitu ya, berarti cycle time-nya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Nah, ini udah pasti ya, jadi jumlah pekerjaan diselesaikan juga jadi lebih banyak gitu kan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah product based design. Nah, product based design ini adalah metode redesign yang unik karena dia menggunakan logika reverse engineering. Artinya ini tuh mirip kayak yang tadi ya, proses kanvas tadi. Jadi dimulai dari hulu ya, dari hilir ya, dari akhir. Jadi kalau tadi kan dari wow, nah kalau di sini tuh dari outputnya apa sih proses ini tadi. Ya, jadi fokusnya pada produk akhir yang ingin dihasilkan. Jadi, ada elemen pentingnya. Pertama adalah produk akhir ya. Ini produk akhirnya hasil ya. Jadi di sini disebut sebagai keputusan puncak ya atau rootnya. Kemudian baru di bawah-bawahnya diturunkan. Yaitu yang pertama adalah produk akhirnya, kedua elemen informasinya, kemudian yang ketiga aturannya gitu ya. Jadi contohnya misalnya ya pengajuan kredit ya, keputusannya itu apa akhirnya itu kita pengen tahu apakah kredit kita disetujui apa ditolak gitu kan, yes or no. Nah, bagaimana kita bisa capai, yaitu dengan melihat datanya, elemen informasi, misalnya datanya gaji per bulan, agunannya apa, riwayat pinjaman dan seterusnya gitu ya. Nah, baru misalnya terapin aturannya. Jadi misalnya kalau misalnya apa dia masih ada pinjaman, tolak. Ya kalau gajinya kurang dari sekian dan pinjamannya pengen sekian, tolak. Nah, itu bisa kita percepat dari awal. Nah, jika produk akhirnya adalah keputusan persetujuan pinjaman, maka kita bisa membedah menjadi pohon silsilah yang disebut sebagai produk data model. Nah, jadi di sini kita lihat ya, keputusannya itu ditentukan oleh struktur di bawahnya. Jadi contoh ya, eh slip. Jadi kayak apa ya, petnya gitu ya. If slip gaji sekian, N survei lapangan sekian. Jadi contoh ya, misalnya nih, survei itu dikerjakan kalau slip gajinya memadai. Jadi ngapain dia di survei-survei kalau gajinya aja nggak cukup, udah aja langsung tolak, gitu kan? Nah, jadi misalnya contoh ya. eh, Cek gaji karyawan. Nah, misalnya, if gaji kurang dari 5 juta, misalnya, cek jumlah pinjaman. If jumlah pinjaman kurang dari segini, dan langsung tolak. Gitu kan? Jadi di bawah tuh sudah terjadi penolakan. Nggak usah survei lagi. Tapi kalau misalnya, apakah dia gajinya di atas 5 juta? Yes, misalnya. Apakah pinjamannya itu antara 5 sampai 10 juta? Yes. Gitu. Kemudian, apakah dia menyertakan surat jaminan apa bla bla bla, apa misalnya gaji dari perusahaan, yes, oke. Kalau gitu kita survei, bener nggak suratnya itu, jangan-jangan dia bikin sendiri gitu ya, kita lakukan survei. Nah, setelah struktur proses ini terbentuk, maka mendesain proses ini kita nentuin jalur mana yang mau ditempuh untuk menyelesaikan proses tersebut. Misalnya ya,
Kalau misalnya pengen prosesnya murah ya, rancang alur agar pengecekan dokumen yang paling mudah yang dilakukan pertama kali. Jadi misalnya begitu gajinya kurang langsung tolak. Ya, jadi nggak usah survei, nggak usah ngecek ini itu, udah aja langsung tolak. Jadi kita bisa mempersingkat waktu. Nah, kalau misalnya dia mengutamakan kecepatan, jadi kalau ini kan mengutamakan kemurahan ya, biaya ya. Nah, kalau dia pengen kecepatan ya, rancang alur di mana semua pengecekan tadi bisa dilakukan secara paralel gitu ya. Jadi sehingga waktunya bisa lebih cepat gitu. Nah, contoh ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya. Kurang lebih langkahnya itu adalah ini. Yang pertama scratch ya, kita mulai dari konsep awalnya apa. Kemudian yang kedua analisis proses existing ya. Kemudian yang ketiga reference ya, cari model yang mana, metode yang mana yang mau kita pakai nih untuk melakukan perbaikan itu tadi. Nah, aspeknya itu tadi tiga ya. Do it cheaper, cost ya. Do it faster, time. Kemudian do it better, mengurangi tingkat kesalahan, berarti ini quality gitu ya. Nah, flexibility di sini kan faktor lain lah ya gitu. Oke. Nah, di sini ada kasus pertama adalah Ford ya. Pabrik Ford itu ya, itu kondisi tahun 1980-an dia itu menghadapi krisis efisiensi secara massal. Ada banyak pekerjaan administratif dan lama gitu ya. Sehingga si Ford ini tadi memutuskan pengen saya benerin deh katanya. Nah, dia apa ya, melakukannya secara incremental ya atau transaksional. Nah, dia fokuskan ke pengen merubah satu aja ya unit kerja yang bebannya sangat tinggi, yaitu Departemen Account Payable atau AP ya. Nah, departemen ini tuh menangani pembayaran ke vendor. Jadi kalau ini kan Ford Public Model, mungkin vendornya itu ada yang nyuplai ban, ada yang nyuplai karet, ada yang nyuplai macam-macam. Nah, itu kalau mereka udah nyuplai barang itu kan harus dibayar. Nah, ini proses pembayarannya itu yang sekarang itu lama katanya. Padahal departemen AP-nya itu karyawannya ada 500 orang. Sedangkan waktu untuk memproses PO ya pemesanan dan invoice itu bisa berminggu-minggu. Nah, pada saat itu muncullah ide, gimana ya kalau karyawan ini dikurangin jangan 500 deh, bisa nggak dikurangin 400 aja. Kemudian supaya apa si karyawannya bisa kerja lebih cepat, ya udah kita beliin komputer aja lah atau beliin sistem ya, aplikasi dan seterusnya. Targetnya itu mengurangi 100 orang, kemudian efisiensinya meningkat sebesar 20%. Targetnya sedikit ya, 20%. Nah, kemudian si pimpinan Ford ini melakukan benchmarking. Mereka lihat-lihat kalau pabrik yang lain gimana ya. Berarti kan mereka ngelihat outward ya. Akhirnya dia datanglah ke pabrik Mazda. Mazda ini jauh lebih kecil dari Ford, cuma sepertiga pabriknya dibandingkan Ford. Dan sampai di sana mereka kaget, ternyata di Mazda ini cuma mempekerjakan 5 orang aja untuk departemen AP-nya, bandingin sama mereka 500 karyawan. Oke ya. Nah, berdasarkan benchmarking tadi, akhirnya si Ford, udahlah. Nah, kita rubah aja nih. Nah, sebelumnya kan gini katanya ya. Jadi, kalau mau beli barang itu dia membuat purchase order, kemudian vendor mengirimkan barang, kemudian dari sini dicek di gudang. Nah, bukti pengiriman dikirimkan ke akun payable, sedangkan bukti apa ya, pembelian itu dikirimkan ke akun payable. Kalau cocok dia baru membayar. Nah, ini si invoice-nya dikirimkan ke sini juga gitu kan. Nah, kemudian apa ya katanya yang terjadi? 500 pegawai account payable tadi menghabiskan waktu dengan memeriksa 3 dokumen kertas secara manual ya. Dia purchase order, receiving dokumen, dan invoice diperiksa. Kalau ada yang nggak cocok aja sedikit, dia nggak bisa memberikan payment gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak cocok, kudu dicek lagi, jadi lama lagi. Jadi di sini banyak sekali ya pekerjaan apa namanya manual yang harus mereka kerjakan. Maka si Ford ini punya ide, udahlah nggak usah pakai invoice lah, katanya gitu kan ya. Dihapuslah gitu ya invoice-nya. Jadi nggak ada invoice ya. Jadi dibuatlah sistem di mana proses pengecekan yang dari gudang ini langsung disimpan di database, kemudian dicocokkan dengan purchasing. Nah, kalau sama, baru datanya dikirimkan ke akun payable dan langsung memberikan payment. Jadi dia memangkas ini nih proses meriksa yang lama ini tadi ya. Berarti tadi ada pakai prinsip apa tadi yang di atas tadi. Nah, tadi. Nah, ini kan ya.
integrate information processing ya. Jadi dia jangan melempar-lempar dokumen karena memperpanjang waiting time gitu kan. Nah, ini ada prinsipnya. Kemudian berikutnya dia merubah ya, direkayasa jadi kayak gini. Nah, jadi di sini prosesnya purchasing, beli barang ke sini. Kemudian setelah dia beli, dia enter nih ke sistem. Ya, sistem ini terintegrasi. Kemudian yang kedua nih, kalau ada barang nggak nyampe, si warehouse tadi langsung mengecek dengan formulir pemesanan, cocok atau enggak. Kalau cocok ya, ya si ini oke terima accept ya, maka dia langsung ngecek apa ngirim penjadwalan pembayaran ke vendor. Kalau tidak, ya sudah di pengiriman tadi ditolak, kemudian dilaporkan ke vendor nih, kamu pengirimannya nggak sesuai sama pesanan. Jadi si receiving ini mau mengambil sebagian tugas yang dilaksanakan oleh akun payable sebelumnya, yaitu nyamain dokumen udah sama dia gitu kan. Nah, hasil dari perombakan radikal ini, dia bukan hanya bisa mencapai target yang 20% tadi, bahkan dia bisa mencapai target 75% efisiensinya. Kemudian karyawan Departemen AP-nya menyusut dari 500 orang menjadi hanya 125 orang. Dan jumlah transaksinya atau jumlah invoice yang bisa diproses tadi jauh lebih banyak dan tanpa kesalahan. Kenapa? Karena si beban dia udah digeser ke hulu. Jadi dikasihlah si ini nih yang meriksa gitu kan, yaitu langsung di pintu gudang. Nah, ini contoh yang pertama ya. Nah, ini contoh inovasi yang dilakukan. Jadi ya, kalau misalnya organisasi itu gemuk, banyak orang, itu nggak efektif ya. Jadi banyak kerjaan yang double-double gitu. Nah, itu kita bisa laksanakan efisiensi ya, atau analisis proses bisnis gitu kan. Oke. Yang kedua adalah contoh kedua adalah ini ya, proses pengajuan pinjaman ya. Ini ada perusahaan fiktif ya, IBM Credit Corporation. Nah, di sini katanya kasus yang terjadi adalah proses persetujuan pinjaman di perusahaan makan waktu yang lama dan kompleks. Kenapa? Karena di sini ada 5 departemen, yaitu 5 bagian ya, credit checking, pricing, quoting, contract preparation, dan closing ya. Pada setiap tahapan tadi itu akan nambah waktu tunggu ya, dan meningkatkan juga peluang kesalahan. Jadi si A bentar lagi dicek, si B oh bentar lagi di ini, si C dan seterusnya. Itu rata-rata pemrosesan pengajuan kredit itu sekitar 7 hari. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mengganti satu bagian sistem blok tadi menjadi case manager model. Case manager model ini adalah seorang manajer yang dilengkapi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan sistem pendukung keputusan. Nah, dia bisa ngelola pinjaman dari hulu ke hilir. Nah, dengan adanya case manager tadi, jadi nggak ada proses tunggu dari satu departemen ke departemen lain. Nah, akibatnya katanya waktu pemrosesan yang tadinya 7 hari turun menjadi 4 jam. Serta cycle time-nya sebanyak 90% menyusutnya. Jadi 7 hari jadi 4 jam ya. Volumenya itu juga jadi lebih banyak yang kalau tadinya cuman bisa memproses misalnya 10 aplikasi selama seminggu, mungkin sekarang jadi 100 aplikasi gitu ya. Nah, jadi dia bisa meningkat 100 kali lipat. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan IBM ini? Yang pertama, menyiapkan staf khusus yang disebut sebagai case manager yang bersifat sebagai generalis. Nah, ini siapa? Yaitu orang yang diambil dari SDM yang ada, tentunya dia yang punya pengetahuan yang memadai gitu kan. Kedua, dia menggunakan teknologi, yaitu sistem pendukungan keputusan supaya si case manager tadi bisa ngambil keputusan secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan batas antar departemen, yaitu jangan lama nih dari sini ke sini, dari sini ke sini itu dieliminasi ya, waste ya. Jadi proses yang yang tidak memberikan benefit itu dikurangi. Nah, kemudian berikutnya proses paralel pada elemen aplikasi. Jadi tugas menganalisis bisa dilakukan secara simultan tanpa harus nunggu. Jadi sambil menganalisis ini, menganalisis itu baru nanti digabung. Kemudian berikutnya work case management system implementation. Jadi di sini
berupa sistem yang menyediakan struktur untuk mengelola dan memonitoring pinjaman dari hulu ke hilir di bawah supervisi case manager. Nah, tentunya setiap inisiatif ini ada kelebihan dan kekurangan gitu kan. Kelebihannya ya lebih cepat ya. Terus kita bisa memproses lebih banyak pengajuan. Terus konsumen juga lebih puas. Terus berikutnya mengurangi kesalahan. Terus berikutnya meningkatkan potensi daya saing posisi tertentu. Kekurangannya yaitu tadi mungkin jumlah karyawannya terpaksa berkurang. Terus perlu orang nih yang ahli untuk menjadi case manager. Kemudian pada saat implementasi ya atau transisi itu pasti produktivitasnya turun sedikit. Kan lagi apa sih namanya? Transisi ya. Kemudian si orang yang menjadi case manager ini kan harus punya keahlian yang tinggi. Jadi dia harus diberi gaji yang lebih mahal ya dibandingkan yang sebelumnya yang hanya bidang tertentu saja yang dia kuasai. Oke, nah ini kurang lebih apa yang bisa kita lakukan dalam proses redesign ini. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, proses redesign itu apa sih? Yaitu kita gimana caranya merubah proses bisnis kita dengan cara cara tertentu. Nah, perubahan yang di sini tuh maksudnya perubahan yang cukup besar. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang drastis ya atau transformasi ataupun yang bertahap transaksi. Nah, untuk transformasi dan transaksi ada metodenya masing-masing gitu kan. Nah, dari contoh ini tadi kita perhatikan bahwa setiap perubahan meskipun tujuannya baik pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itu kita harus pastikan ya dampak negatifnya ini bisa kita reduksi atau sepadan dengan kelebihan yang kita peroleh. Oke, kurang lebih itu materinya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Saya bingung di kasus yang tadi Ford, Bu. Itu kan si Fordnya ini tuh sukses ya dari memangkas dari 500 orang tuh menjadi menjadi 125 125, orang. betul. Nah, saya merasa bingung di sisa orang yang dikurangi 125 itu cara kita mengalihfungsikannya ke departemen lainnya itu apakah ada cara-cara tertentu juga, Bu? Ya, itu mau nggak mau dipecat. Oh, Ya nggak bisa gitu. Kita nggak butuh orang. Ini banyak sekali ya terjadi. Jadi di kita pun juga ada. Jadi kalau ya mungkin pernah lihat ya di TikTok juga ada bahwa sekarang banyak karyawan bank yang dikurangi, ya kan? Gitu. Ya, katanya sekarang cari kerja susah katanya. Terus apa yang udah kerja aja nggak ada jaminan lo bisa aja tiba-tiba dikurangi atau apa ya. Kenapa? Karena orang pengen efisiensi gitu ya. Konsekuensi efisiensi adalah teknologi. Kemudian teknologi itu akan mereplace ya pekerjaan orang. Ya itu mau nggak mau gitu. Ya itu tadi gitu. Mungkin oke lah ya dari sudut karyawan itu jadi menyedihkan gitu kan. Tapi mungkin dari sudut perusahaan itu lebih baik ya daripada perusahaannya runtuh total hanya karena demi menyelamatkan karyawan-karyawannya tadi gitu. Ya mau nggak mau begitu gitu. Ya ini suatu konsekuensi ya. Jadi gimana ya? Jadi ini cerita ya kisah nyata ya. Zaman dulu saya tuh bekerja di sebuah industri manufaktur ya. Nah itu perusahaannya tuh gede gitu ya, ada di sanjung-sanjung lah BUMN. Wah katanya keren lalala gitu ya. Setelah saya lihat di dalam ternyata memang tidak efektif gitu ya. Banyaklah hal-hal yang tidak efisien ya. Contohnya misalnya penerimaan barang itu tidak match yang kayak tadi gitu. Nah waktu itu ya si perusahaan ini ketika dia sedang berdarah-darah gitu ya, dia tuh menyewa seorang konsultan ya, konsultan manajemen dari luar ya waktu itu. Dan kebetulan si konsultan manajemen itu ya suka nongkrong lah ngobrol sama saya gitu. Nah terus dia tuh cerita, katanya waktu itu posisi jumlah karyawan di perusahaan kita itu ada 10.000 orang, gitu kan? Nah dari 10.000 orang itu si konsultan ini bilang ini perusahaan berat katanya karena banyak sekali karyawannya yang nggak penting, belum lagi karyawan itu tidak kompeten gitu ya sehingga tidak bisa diberikan banyak pekerjaan, dia cuma bisa diberikan satu pekerjaan saja. Saya sempat nanya, terus gimana kalau menurut pandangan kamu ya efektifnya segimana? Dia bilang, ya menurut saya sih efektifnya sekitar 4 ribuan. Berarti harus ada 6 ribuan yang dikurangin. Ya
setelah dia memberikan saran ya, waktu itu kan biasalah mungkin manajemen, aduh gimana dong kalau kita ngurangin segitu banyak akan terjadi apa ya gejolak atau apalah gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau akhirnya itu harus dilakukan juga ya, terutama waktu itu kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Ini kejadiannya 98 ya, krismon gede-gedean gitu kan. Nah itu mulai dari 96 97 akhirnya perusahaan tuh melakukan beberapa inisiatif ya, karena tadi menerima masukan dari luar tadi. Di antaranya memberikan pensiun dini, termasuk saya waktu itu keluar karena saya menyadari gitu ya, daripada gua di dalam apa tidak efektif gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah pekerjaan sedikit orang banyak. Jadi apa ya, kita tuh keroyokan nggak jelas gitu ya, rebutan kerjaan ngapain gitu. Nah waktu itu saya masih muda, jadi saya pikir mumpung gua masih muda gitu kan, kalau udah tua malah lebih susah. Nah jadi saya memilih apa pendi ya, pensiun dini. Nah kemudian apa ya, ternyata itu nggak cukup ya, pensiun dini tuh tetap masih banyak karena masih banyak orang yang nggak mau keluar gitu ya. Alasannya apa ya, karena mereka udah nyaman di situ dan nggak ada keahlian lain gitu kan. Nah ternyata nggak berapa lama kemudian akhirnya perusahaan tuh merumahkan karyawannya dalam jumlah besar. Wah, itu ya huru-haranya tuh bertahun-tahun ya, mereka demo segala macam dan akhirnya tercapai itu jumlah ideal itu 4.000 sampai 5.000. Cuman memang kalau nyampe ke sana sekarang sedih karena jadi kayak kuburan ya. Bayangin ruangan yang tadinya 30 orang sekarang cuman 10 orang gitu. Tapi waktu itu saya sudah punya feeling karena seketika itu terjadi ya, ketika saya habis resign pertama kali itu saya main ke kantor Motorola Indonesia di Jakarta. Ceritanya ada teman saya juga yang pindah ke Motorola. Ngobrol lah saya dengan Motorola. Saya tanya-tanya, di sini pakai sistem apa? Oh, kita sudah pakai ERP gini-gini. Saya ngomong dong sama orang logistiknya. Oh, saya manajer logistik. Kebetulan teman saya manajer logistik. Saya tanya, wah banyak ya membernya? Enggak, cuman berlima. Berlima gitu. Terus saya, kenalin dong sama orang IT-nya. Saya pengen tahu ya. Saya juga ngintip-ngintip. Kali aja saya bisa pindah ke sana. Ternyata setelah saya ngobrol berapa banyak orang IT-nya untuk Motorola se-Indonesia waktu itu orang IT-nya cuma dua, dua saja gitu loh. Oh gitu ya, karena ini tadi gitu ya. Oh, berarti di tempat saya dulu tidak efektif dong gitu ya. Dari situ saya jadi belajar gitu ya. Kenapa banyak perusahaan yang multinasional yang lain tuh bisa survive dengan cara mengefisiensikan jumlah karyawannya. Jadi ini memang murni dari sudut pandang perusahaan. Jangan bilang dari luar gimana dong kita karyawan bla bla bla. Atau itu tadi dengan apa ya, menggunakan mekanisme karyawan harian, ngesubkon kan ya, semua itu demi efisiensi gitu kan. Contoh nih, contoh banyak pabrik gede yang dulu itu ya ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam ya. Kenapa? Pernah tahu kan? Kenapa coba? Ya, itu adalah salah satu strateginya mereka mendapatkan SDM yang murah. Kedua, kepastian berbisnis, dan mungkin juga ketiga mendekati sumber-sumber misalnya spare partnya. Tapi ada juga ternyata setelah sekian lama, saya lihat kemarin itu mungkin kalau teman-teman tahu ya brand-brand kayak Adidas ya, Nike itu kan kalau kita lihat di bawahnya tuh made in Vietnam, ya kan? Atau brand-brand tas yang kayak Coach gitu ya. Itu di bawahnya tulisannya Made in Vietnam gitu ya. Jadi bukan buatan Amerika walaupun Coach itu misalnya brand Amerika gitu ya. Kenapa mereka dibuatnya di Vietnam gitu? Bahkan baju Zara itu buatan India, Pakistan gitu kan ya. Ya pertama mereka mencari sumber dayanya. Nah, tapi spare partnya belum tentu dari sana juga. Jadi kemarin saya ada satu pelatihan di mana saya tuh memberikan pelatihan kepada sebuah PT yang nggak terkenal. Jadi karena saya nggak tahu ini PT apaan, saya googling ya. Ternyata saya kaget, ternyata PT ini bisnisnya itu bikin karet sepatu doang. Jadi karetnya Nike, karetnya apa Adidas tuh mereka yang bikin. Dan pabriknya itu di Indonesia, di daerah Subang gitu ya. Lumayan gede nih PT-nya. Kenapa nggak itunya aja di sini sih bikin sepatunya, kok cuman karetnya doang? Ya mungkin karena lebih dekat ke bahan bakunya, si karetnya tuh ada di Indonesia. Nanti udah jadi karet sepatu tinggal dikirim ke Thailand, ke Vietnam kemudian dirakit. Ya gitu kan. Itu ilustrasi lah. Jadi dari point of view perusahaan tuh ya pasti mereka pengen efisien ya. Perkara itu bakal mengurangi karyawan, ya mau nggak mau gitu ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Ya, gimana tadi yang nanya apakah cukup jelas? Ya, jadi memang gitu ya. Makanya ada yang ngomentarin gitu. Apakah
banyak orang itu akan banyak apa apa akan banyak hasilnya belum tentu gitu kan. Makanya kan banyak yang mengkritisi kok banyak amat sih bla bla bla. Ya itu karena kita tahu gitu secara teori itu banyak orang tuh jadi eh, tidak efisien, gemuk, berat gitu. Oke, ini mungkin ilustrasi ya. Mungkin kalau kamu apa ya sekarang mungkin karena belum ada apa ya belum ada gambaran nanti di pekerjaan kayak apa tuh mungkin nggak kebayang ya betapa rigid dan susahnya kita merubah satu proses. Tapi kalau nanti sudah ada apa ya insight lah kalau udah nyobain kerja atau magang mungkin kelihatan. Terutama kalau kita bekerja dan magangnya di lembaga yang besar. Beda ya kalau kita lembaga yang kecil. Kalau saya bilang gini ke anak saya bilang apa makin gede suatu perusahaan makin lama umurnya makin ribet kamu melaksanakan perubahan di sana, tapi makin banyak pengalaman yang bisa kita peroleh. Pengalaman apa? Terutama adalah pengalaman konflik gitu. Karena kalau perusahaannya kecil, konfliknya nggak banyak. Jadi kita nggak tahu ya sifat-sifat organisasinya tuh kayak gimana, ya kan? Tapi kalau perusahaannya gede, wah misalnya kerja di kantor yang apa ya misalnya contoh lah saya ngajar di Telkom yang dosennya itu ada berapa ya ada 700 misalnya ya besar gitu ya. Tapi syukurnya Telkom ini bagus ya prosedurnya gitu ya. Ya saya mungkin akan ada apa melihat banyak konflik dibandingkan misalnya saya ngajar di kampus yang dosennya cuma 100 gitu kan. Itu pasti berbeda lah gitu kan. Oke, itu ilustrasinya dan tantangannya dalam melaksanakan redesign proses bisnis. Oke? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sedikit lagi Bu. Ya, Berarti dalam penanganan kemungkinan seperti eh, demo seperti itu bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan atau bisa di bukan. gimana? Oh, Jadi gini kan itu untuk nanganin kayak dampak sampingannya itu kan biasanya kan gini ya. Jadi ini kan ide ya, ide misalnya ini harus dikurangin karyawannya, kita beli sistem konsekuensinya karyawan berkurang segala macam. Nah, kan sebelum itu dieksekusi kan ada pihak yang lain ya, misalnya bagian SDM-nya atau bagian hukum. Ya dihitung gitu, punya duit nggak mereka apa untuk memberikan pesangon gitu kan. Nah, kalau nggak punya duit, gimana? Itu jadi perkara lagi. Jadi misalnya, gimana ya? Kita harus ngasih pesangon. Atau lihat dulu kemarin perjanjian kontraknya gimana? Nah, apakah kita harus memberikan pesangon atau enggak, gitu kan? Nah, itu ya. eh Gimana ya? Eh Kalau saya nggak tahu ya. Ini rata-rata sekarang ini kelahiran tahun berapa nih yang kuliah di sini? Kalau kamu kelahiran tahun berapa tadi yang nanya? 2005 Bu. 2005. Berarti tahun 2000 belum lahir ya, ya kan? Nah, jadi Indonesia itu waktu krisis 98 itu ya, itu yang saya ingat yang betul-betul memukul itu adalah ditutupnya berapa belas bank. Bukannya satu, berapa belas dalam satu hari. Satu hari bayangin. Jadi sore pengumuman, jadi hari Jumat tuh mereka masih ngantor, hari Senin kantornya itu udah nggak ada, udah ditutup. Bayangin kan. Si nasabahnya kaget, si karyawannya juga kaget. Jadi waktu itu emang situasi ekonomi di kita tuh betul-betul chaos lah gitu kan waktu itu. Ya waktu itu saya ngalamin ya karena saya masih kerja waktu itu dan ngeliat gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan sekian banyak karyawan bank tadi? Mau nggak mau mereka harus redesign. Ya tentunya di dalamnya terjadi perubahan besar-besaran. Entah bank itu dulu istilahnya likuidasi ya, digabung atau diapain gitu kan. Bank ini gabung dengan bank itu kenapa? Karena kita berdarah-darah karena sudah nggak bisa apa ya survive lah waktu itu seperti itu. Nah, eh itu sudah di luar apa ya sudut pandang proses redesign udah jadi itu udah kayak mungkin ada pemerintah itu ngasih suntikan dana buat mereka bayar pesangon tapi mungkin pesangonnya juga nggak gede dan seterusnya. Nah setelah itu terjadi ada lagi gelombang kedua cuman gelombang kedua ini lebih lebih apa ya lebih teratur ya. Jadi ketika di PHK tuh lebih jelas. Nah yang kasihan yang gelombang pertama pesangonnya dibayarnya cuman berapa 5 kali gaji apa gitu loh gitu kok. Kemudian demo juga capek, yang di demo juga pemerintah atau perusahaannya juga lagi sibuk ya memikirkan macam-macam lah gitu. Tapi emang itu terjadi. Bahkan satu unit tuh bisa ditutup. Ya, contoh nih, contoh banget. Ada ya unit pengolahan minyaknya Pertamina. Itu bukan mangkrak, emang ditutup aja karena sudah nggak efisien ya. Kalau kamu googling ya, ada tempatnya namanya Pelaju. Pelaju itu kayak ada kilang minyak. Dan dulu tuh ada kayak kota mandiri di sana tuh gede banget. Nah,
Itu kalau kita lihat tuh ya, karyawan tuh rumahnya tuh banyak nggak dihuni. Terus jumlah karyawannya sedikit banget ya. Kenapa? Ya karena sudah nggak efektif. Jadi saya sempat ke sana ngobrol, kata satpamnya, kita di sini sudah nggak ini Bu, sudah nggak mengolah minyak lagi, tapi malah bikin lilinnya dijual. Sayang mesinnya. Nah, kayak gitu. Ya udah, karena Pertamina itu milik apa ya pemerintah, ya mungkin dia nggak bangkrut gitu kan. Ya nggak, maksudnya nggak gimana. Tapi kalau itu milik swasta, ya nggak mau itu akhirnya dilepas gitu. Jadi udah itu udah di luar apa point of view proses bisnis. Tapi tentunya ada apa konsekuensi lain ya. Ada bidang-bidang lain yang terkait. Banyak lah di kita. Itu kalau Pertamina tuh banyak sekali deh. Coba salah satunya Pelaju. Kemudian ada lagi di Medan tuh Pangkalan Brandan. Nah, saya ingat Pangkalan Brandan. Wah, dulu itu daerah tuh bagus banget. Kenapa sekarang jadi kota mati? Ya karena nggak ada hasilnya gitu ya. Apa yang mau dijual lagi di situ nggak ada. Oke. Nah itu ya karena kalau udah nggak bisa dipertahankan, kalau dipaksakan ya udah jadi harus radikal, udah dibuang aja atau di apa dihentikan atau ya dipecat atau gimana lah, dijual atau gimana gitu kan. Itu mungkin gambarannya. Di Baik Bu, kita ada terima di kasih. Bandung ada ya dulu di atas itu di Dago atas tuh namanya ada RFC. RFC itu perusahaan apa ya? Transistor ya, chip kan sekarang chip ya dulu kan namanya transistor untuk radio. RFC tuh radio frekuensi apa C-nya lupa. Wah, dulu tuh banyak anak-anak ITB, anak elektro pada kerja di situ. Ya karena produknya udah nggak ini ya sudah gitu. Sekarang nggak ada PT-nya, dulu ada di Dago atas itu. Saya ingat waktu saya masih sekolah tuh kelihatan gitu. Wes keren nih kalau aku kuliah di elektro ntar kerjanya di sini kan gitu. Oke itu. Jadi mau nggak mau ya setiap rekayasa proses bisnis itu pasti memakan korban. Ya, mungkin tadi eh, makanya sebelum dieksekusi kita lakukan dulu perhitungan, dilaporin dulu ke pimpinan, dianalisis positif dan negatifnya. Kalau oke ya dilaksanakan. Mungkin kurang lebih gitu. Nggak tahu nih pemerintah sekarang juga katanya kemarin lagi menggodok konsep WFH lagi. Gimana itu hitung-hitungannya? Nggak tahu ya. Bukan, cuman kita menyimak aja lah selaku orang yang mempelajari kayak gini teorinya di kampus ya di luar juga implementasinya kadang-kadang nggak terlalu ya apa ya nggak sesuai sama teori lah gitu ya gitu. Oke, gimana? Ada lagi atau cukup jawaban saya atau gimana? Cukup Bu, terima kasih. Yuk, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya. Bu, Ini manggilnya izin apa nih? bertanya boleh, Bu? Zadlan apa? Jadlan. Yang tadi Zauza, Bu. Yang Oh, tadi yang tadi namanya siapa yang nanya? Zauza J. Jauza. Muhammad. Oh, Jauza. Ini Jadlan. Ya, Jaslan. Ya, Semuanya boleh, silakan. Bu. Ya, Nah, gimana? gini. Bu, kan tadi kita sudah membahas tentang rekayasa proses bisnis, Bu, ya. Kan ini kan Ya, merupakan eh, salah satu cara untuk meninjau ataupun mempertimbangkan hal-hal yang gimana kita harapannya proses bisnisnya mungkin bakalan lebih bagus, Bu, ya. Secara ya. faktor quality, flexibility, cost, and time. Nah, Bu, Mm-mm. kira-kira ada nggak sih, Bu, periode waktu yang mutlak ataupun rumus yang memang sudah ada untuk mengukur apakah proses redesign ini berhasil, Bu? Oh, nah itu kan ada proses implementation tadi ya. Ya, Bu. Nah, itu jadi nanti di proses implementation. Jadi gini biasanya. Biasa ini kalau kalau kita ngelihat dari ini ya, dari bukan teori ya, dari praktek untuk implementasi strategi ya. Jadi kan gini ya. Tadi kan proses bisnis itu kan ada apa sebenarnya di bawah ya kan di atasnya tuh ada eh, visi misi strategi ya kan gitu kan. Nah, biasanya rentang waktu itu ditentukan oleh timeline waktu nyusun strategi itu tadi. Misal ya, hmm, misalnya nih, ini apa kalau program lah, misalnya kita harus merubah ini dalam 3 tahun. Ya, nah itu 3 tahun tuh gimana gitu ya? Apa yang mau kita rubah dan bagaimana? Jadi kalau standarnya sih nggak ada, cuman tergantung apa ya naturnya. Jadi misalnya ya kalau IT ya, kalau sistem yang berbasis IT itu kita nggak bisa lama-lama karena kan teknologinya cepat berubah. Jadi kita nggak bisa misalnya ditinjaunya 5 tahun lagi, oh nggak bisa tuh udah ketuaan ya. Mungkin bahkan strategi dan segala macam itu ditinjaunya tuh 3 tahun atau 2 tahun bahkan tiap akhir tahun dievaluasi. Bener nggak tadi perubahan tadi itu sudah apa ya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, kayak gitu. Jadi kalau rentang waktunya berapa lama itu tergantung ya, tergantung waktu susun strateginya atau perusahaan itu gimana. Tapi berapa lamanya itu biasanya
tidak lebih dari 5 tahun. Ya kenapa? Kalau udah 5 tahun tuh udah kelamaan gitu ya. Tuh. Nah, cuman nggak bisa juga terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar kan jadi gimana ya? Belum kelihatan ya. Kita ambil yang paling gampang apa ya? eh jadi ngomonginnya contohnya jadi nggak bagus nih ya, jadi ngegibah ya. Apa ya? Contohnya ya kurikulum merdeka lah gitu kan ya. Nah, itu dirumusin kapan? Karena setiap kali ngerumusin, ya sebenarnya kurikulum merdeka itu kan strategi, prinsip yang kemudian diturunkan menjadi proses bisnis kan. Nah, ketika implementasi ternyata tidak mulus mungkin kan. Nah, terus tiba-tiba yang baru ini bikin lagi nih. Kalau kemarin kurmer sekarang ada berdampak apaan gitu ya. Apa sih perbedaannya? Apakah asal beda doang programnya gitu kan? Atau emang ada perbedaan yang signifikan di proses bisnis apa yang berbeda? Nah, saya juga nggak paham ya karena saya nggak mendalam itu. Tapi kita bisa lihat gitu. Itu adalah berbagai upaya organisasi untuk melaksanakan perubahan tadi. Nah, tentunya mereka punya timeline gitu ya. Misalnya tahun ke berapa itu yang mau dicapai, kinerja apa. Nah, kalau kita pakai apa tadi, Six Sigma ya, biasanya targetnya itu eh, meningkatnya tuh apa ya bertahap. Misal tahun pertama merubah 10%, tahun kedua meningkat 20%, tahun ketiga 30%. Nah, itu contoh. Contoh nih contoh ya. Eh, Dulu pemerintah tuh mengeluarkan peraturan begini. Semua dosen itu harus sudah S2, nggak boleh S1 jadi dosen. Sebelumnya masih ada S1 tuh jadi dosen. Nah, untuk mengimplementasikan itu tuh nggak tiba-tiba ya. Mereka itu bikin tahapan sampai kalau nggak salah 2015, dari 2010 sampai 2015. Apa yang mereka lakukan yaitu dengan memberikan ya fasilitas misalnya dosen-dosen itu ada beasiswa untuk S2, terus ada misalnya sekolah S2 jarak jauh atau apapun. Sehingga 2015 tuh kalau dosen dia belum S2 itu diubah statusnya, bukan dosen, tapi misalnya apa ya, instruktur praktikum. Nah, itu contoh ya. Nah, itu tadi contoh. Yang kedua juga mungkin contoh yang sekarang agak apa ya, mungkin agak relate juga buat yang apa ya, teman-teman ya, yaitu Cortex. Ya, Cortex itu eh tapi kemarin saya nyoba lumayan bagus ya Cortex tuh walaupun menu dalam itu agak apa UI UX-nya agak-agak apa agak-agak ngeselin gitu ya. Nah, jadi Cortex itu ya memungkinkan perusahaan itu mengupload langsung setiap pajak potongan kita itu ada di Cortex gitu. Jadi kalau kita login misalnya akun saya pakai NPWP, saya kerja di mana aja, terima duit dari mana aja, dipotong pajak berapa aja ada di situ. Nah, itu kan tapi Cortex itu dicetuskan kapan? Kan nggak sekarang ya. Kalau nggak salah 2024 apa 2023 gitu ya. Nah, itu pun ketika kemarin 2025 dicek sama Purbaya, kemudian Purbaya bilang bla 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 sistemnya jelek. Dan itu tuh pemerintah memberikan waktu transisi 2 tahun gitu. Jadi durasinya tuh sangat tergantung gitu berapa banyak apa berapa lama perubahan tuh harus terjadi, tergantung strateginya gitu. Jadi nggak ada lah. Oh ini minimal 5 tahun enggak gitu ya. Kalau menurut pandangan saya praktisnya maksimal justru 5 tahun itu. Kalau bisa perubahan tuh ya 2 tahun. Nah kalau nggak salah SPBE itu dikasih waktu dulu tuh 3 tahun. Dikasih waktu 3 tahun. Tapi sekarang berubah lagi ya. Belum tamat SPBE diterapin udah berubah jadi Pemdigi, nah, pemerintahan digital. Ini kita ngomongin pemerintahan aja ya. Ya itu kurang lebih gitulah. Jadi durasi waktunya sangat tergantung pada kondisi organisasi. Oke, gimana? Ada lagi? Cukup atau gimana nih, Jazlan? Ibu, berarti dari Ibu sendiri berarti mengimplementasikan bahwasannya ini kembali lagi ke strategi dan SOP pada perusahaan masing-masing yang di mana Bu mungkin pada saat sebelum diganti mereka sudah punya data semisal untuk waktu dan biaya yang dibutuhkan berapa dan ternyata setelah proses redesign apakah ada efisiensi berarti itu kembali lagi waktunya kepada SOP Bu ya ataupun Betul, strategi perusahaan ya. bukan SOP tapi strategi ya. Oh, strategi ya Bu ya. Bentar ya, saya kasih ilustrasi sedikitnya. Bentar, saya share screen dulu ya. Di gimana ya dari strategi? Nah, jadi kan gini, mungkin kemarin kalau nggak saya di mata kuliah apa ya, saya udah cerita belum ya. Jadi kan kita ada, ini kelihatan nggak ya notepadnya? Kelihatan ya? Eh, Saya, kelihatan Bu, kelihatan. oke, saya fontnya gedein dulu ya. Nah, 26. Oke, jadi kan gini ya. Biasanya perusahaan tuh ada visi, ya.
visi. Misalnya ada satu kata, misalnya ya, ini jargon lah misalnya. Menjadikan universitas terkemuka se-Asia Tenggara. Nah, ada satu nih visi. Kemudian nanti ada misi. Nah, misi ini jabaran dari visi. Misalnya, menjadikan universitas terbaik se-Asia Tenggara itu apa? Visinya itu adalah memberikan pendidikan yang berkualitas. Nah, misalnya apa ya? Menjangkau apa peserta didik dari bla bla bla. Nah, ini misi ini bisa lebih dari satu ya. Misalnya katakanlah M ya, many ya. Nah, kemudian dari visi misi ini kita ada strategi. Strategi ini adalah bagaimana supaya misi tadi terlaksana. Misalnya ini ada misi satu, ya, misi dua, misi tiga gitu kan. Nah, strategi ini dipetakan. Misalnya misi satu, nanti muncul strategi satu, strategi dua, strategi tiga gitu ya. Misi dua, ada lagi nih. Strategi dua satu, oke kita buat gini ya, satu satu, satu dua, satu tiga. Nah ini dua satu, strategi dua dua, strategi dua tiga. Nah kayak gini. Ini kita ngomong yang atasnya banget ya. Nah, eh, apakah satu strategi itu untuk satu misi? Enggak juga. Bisa aja strategi ini tuh untuk dua misi itu bebas. Pokoknya akan ada strategi dan akan dipetakan strategi ini relevansinya ke misi yang mana. Setelah ada strategi, tentunya ada program. Ya, program. Nah, program ini tujuannya adalah merealisasi strategi tadi. Jadi ada misalnya strategi satu-satu ya, itu ada programnya. Misalnya program satu ya, satu-satu, program satu dua, program satu tiga, ya gitu kan. Nah, satu satu satu, satu dua, satu satu dua. Nah tadi. Nah, gitu kan. Dan seterusnya strategi 21 misalnya tadi ya. Ini ada lagi nih programnya ya P211 dan seterusnya. Ya, pokoknya banyak lah. Nah, dari program ini muncullah nanti aktivitas. Ya, dari aktivitas. Nah, satu program ya atau aktivitas ya atau kegiatan atau inisiatif ya. Nah, dari sini bisa jadi nih ya untuk program satu-satu itu muncul tuh aktivitas satu, inisiatif dua, dan seterusnya. Dan jadi nanti akan banyak sekali. Jadi kalau kita buat ya nanti di bawahnya itu ada visi. Ya, dari visi menjadi misi satu, misi dua, misi tiga misalnya. Kemudian dari sini menjadi strategi satu, strategi dua, strategi tiga. Ya, ini kan udah banyak nih ya. Kalau kita gambarin ini ke sini, ya gitu kan, misi dua, nanti ini lagi misi tiga. Nah ini ada lagi nih. Ya ini jadi X ya. Nah ini kan dari sini. Nah gitu kan. Ya, nanti ada lagi nih, misi tiga ini punya lagi. Nah ini ya. Kemudian dari strategi ini muncul lagi program. Ya, program satu, program dua, ya program tiga, dan seterusnya. Oke nih. Nah, kemudian nanti kan muncullah inisiatif, ya atau aktivitas ya. Aktivitas satu, inisiatif satu, dan seterusnya. Nah, dari sini apa ya? Nah, baru nanti kita bilang, ngomong lagi. Ini si visi ini atau si misi ini baru ngomongin kapan ya, when, kapan ya, target ya. Target capaian. Contoh misalnya ya, ya visi misalnya menjadikan Telkom universitas 100 besar se-Asia Tenggara. Itu kapan gitu ya? Misalnya 2 tahun, ya misalnya 2 tahun ya. Misal ya 3 tahun lah. Nah, si kan tadi yang paling kecil ada aktivitas ya. Nah, di sini kita petakan. Jadi di sini ada aktivitas satu ya, aktivitas dua, inisiatif satu, inisiatif dua, dan seterusnya ya. Nah, ini kita petakan ke ini tuh kapan mau dikerjakannya. Ya, misalnya ini activity ya, activity. Nah, di sini ada time-nya. Time ya. Misalnya di sini misalnya ya 2026 ya, 2026 ya. Terus 2027. Nah, tadi berapa tahun misalnya? 3 tahun ya. Ya. 2028. Nah, kita kan sudah punya rencana nih sekian banyak. Nah, itu kira-kira
mana yang mau dikerjakan di tahun 2026? Apakah ini kemudian eh, ini misalnya ya, yang ini mah jangan sekarang lah. Kebanyakan 2026 tuh prioritasnya ini sama ini gitu. Nah, ini tahun 2027 gitu ya. Yang ini itu tahun 2028. Nah, ini cara kita membuat peta jalan atau roadmap supaya si aktivitas ini relevan dengan program, program ini relevan dengan strategi, strategi ini menunjang misi yang mana gitu. Nah, si probis itu letaknya di mana? Ya di sini. Ya, aktivitas ini bisa berupa apa? Inisiatif probis misalnya merubah SOP penerimaan mahasiswa baru misalnya. Inisiatif misalnya memberikan pelatihan TOEFL, tapi itu kan pelatihan mah nggak termasuk proses ya. Activity itu nggak selalu harus perubahan proses bisnis. Jadi perubahan proses bisnis merupakan bagian dari aktivitas strategis organisasi. Tapi aktivitas strategis tidak melulu perubahan proses bisnis. Oke, gimana sampai sini? Kebayang? Kebayang Bu, kebayang Bu. Ya, kayak gitu kurang lebih ya. Oke, ada lagi Baik Bu, silakan. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. oke. Karena mungkin sebentar lagi sudah masuk ke waktu sholat Jumat. Ya, Coba. oke. Kalau gitu mungkin kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan minggu depan atau di Japri aja. Oke, saya tutup dulu materinya hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat semuanya dan bisa dipahami materinya. Oke, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi Bu wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.